Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 6 Januari 2025. Sari berita penting. Gangster menyerang toko di kawasan Aurduri, Kota Jambi. Berita kedua, angin puting beliung terjang desa Rantau Limau, Kapas Merangin, 44 rumah rusak parah. Berita ketiga, malam resepsi HUT Kabupaten Dharmasraya, Bupati Sultan Rizka pamit. Berita selengkapnya. Sebuah insiden kekerasan terjadi di kawasan Aurduri, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 5 Januari 2025, sejumlah gangster bersenjata tajam menyerang sekelompok pemuda yang tengah nongkrong di sebuah warung sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Dilansir dari akun Instagram @kabarkampungkito_DJB, Minggu 5 Januari 2024, tampak sejumlah anggota gangster mendadak menyerang pemuda yang tengah nongkrong. Melihat hal itu, pemuda itu pun langsung kabur melihat gangster menyerang. Terlihat sejumlah gangster merusak toko dan kendaraan yang terparkir. Peristiwa ini semakin menambah kekhawatiran akan maraknya aksi kekerasan yang melibatkan gangster di Kota Jambi. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, sebanyak 44 rumah di desa Rantau Limau, Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin rusak akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada hari Sabtu 4 Januari 2025 sore. Bencana ini terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Menurut Kepala Dusun 1 Umar Dhani, bencana bermula sekitar pukul 16:00 Indonesia Barat atau jam 4 sore saat hujan deras dan suara petir terdengar menggelegar. Angin puting beliung mulai datang sekitar pukul 17:30 Indonesia Barat atau setengah 6 sore dan berlangsung selama sekitar 20 hingga 30 menit. Suaranya sangat besar dan dalam waktu singkat angin tersebut merusak banyak rumah. Setelah kejadian kami segera bergotong royong membersihkan puing-puing, ujar Umar Dhani. Kepala Desa Rantau Limau Kapas Zainuddin menjelaskan bahwa dari total 44 rumah yang rusak, 6 rumah mengalami kerusakan berat, sementara sisanya mengalami kerusakan sedang dan ringan. Warga yang rumahnya rusak berat kini tidak bisa menempati rumah mereka lagi. Kami telah melakukan gotong royong bersama warga untuk membantu memperbaiki rumah yang rusak, ungkap Zainuddin. Pasca kejadian, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Merangin termasuk Asisten 3 Setda Merangin, perwakilan Kecamatan Tiang Pungpung, Babinsa, Babin Kamtibmas serta instansi terkait telah mengunjungi lokasi kejadian bencana. Zainuddin berharap pemerintah segera memberikan bantuan berupa dana dan logistik, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan parah. Warga yang terdampak, khususnya yang kurang mampu, saat membutuhkan bantuan logistik seperti makanan. Kami berharap Pemkab Merangin segera turun dan membantu mereka, tutup Zainuddin. Pemerintah desa terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua kebutuhan warga terdampak bisa terpenuhi. Diharapkan penanganan cepat ini dapat meringankan beban warga sekaligus memulihkan kondisi desa. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Bupati Dharmasraya 2 periode Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menyampaikan salam pamit pada momen malam resepsi hari ulang tahun ke-21 Kabupaten Dharmasraya di hadapan ribuan warga yang memadati pelataran parkir kantor bupati setempat Sabtu 4 Januari 2025 malam. Sultan Rizka menyampaikan salam perpisahan penuh haru menjelang berakhirnya masa jabatan periode keduanya sebelum bupati baru dilantik pada Maret mendatang. Ia mengungkapkan rasa terima kasih mendalam atas dukungan masyarakat selama 9 tahun masa kepemimpinannya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Dharmasraya yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan selama ini. Dukungan masyarakat adalah kekuatan kami untuk terus bekerja demi Dharmasraya, ujar Sultan Rizka dengan suara bergetar. Selama masa kepemimpinannya, Ketua Umum APKASI itu menekankan pencapaian di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan dasar. Salah satu prestasi besar yang diraih adalah penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sungai Dareh dan program BPJS Kesehatan yang 100% preminya ditanggung oleh pemerintah daerah. Di bidang pemerintahan, ia juga berhasil membawa Kabupaten Dharmasraya masuk dalam jajaran elit nasional. Ia mengingatkan bahwa 9 tahun lalu, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LKPD Dharmasraya berada di peringkat 200-an. Kini Dharmasraya telah masuk dalam 9 besar nasional dari 416 kabupaten se-Indonesia. Diuraikan tahun 2016, Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat ke-17 Provinsi Sumatera Barat. Namun saat ini sudah mampu menjadi nomor wahid atau nomor 1 dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan. Banyak pencapaian yang sudah kita peroleh, bukan semata saya yang hebat, namun di dalamnya ada dukungan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sehingga kita dapat sejajar atau bahkan lebih dari kabupaten yang jauh lebih tua dari kita, ungkapnya. Yang disambut tepukan dari hadirin. Dirinya merasa saat menjabat telah mengerahkan segala upaya dan doa-doa orang tercinta sehingga sanggup mengemban amanah menjadi bupati selama 2 periode dan memberi yang terbaik buat masyarakat. Banyak dana pembangunan yang sudah berhasil kita bawa ke Dharmasraya dari pusat. Kadang kita hanya diberi waktu 5 menit saja untuk meyakinkan menteri atau presiden. Kalau kita tidak mengerti masalah dan tidak mampu menjelaskan, mustahil kita memperoleh dana pembangunan itu, jelasnya yang saat itu didampingi oleh Ketua TWPKK Nyi Dewi Sutardiska. Namun di balik pencapaian tersebut, Sutardiska menyampaikan
permohonan maaf jika ada pihak yang merasa belum puas. Sebagai manusia biasa, saya memiliki banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tambahnya. Di akhir pidatonya, Sultan Rizka mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Anissa Suci Ramadhani dan Deli Arni. Mari kita dukung pemimpin baru untuk melanjutkan pembangunan Dharmasraya agar semakin maju dan sejahtera, ajaknya. Momen hari ulang tahun Kabupaten Dharmasraya ke-21 ini menandai akhir dari era kepemimpinan Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, seorang pemimpin yang telah mencatatkan banyak prestasi dan dedikasi untuk Dharmasraya. Selain yang telah disebutkan dalam pidatonya di hadapan hadirin, banyak legasi yang ditinggalkan Sultan Rizka selama 9 tahun ini. Pemimpin yang mencatatkan diri sebagai bupati termuda saat pertama kali menjabat, telah membangun Masjid Agung buat pusat pengembangan keagamaan di Dharmasraya. Rumah ibadah bernilai hampir 100 miliar itu berdiri megah di Jalan Lintas Sumatera, Gunung Medan. Selain itu, jalan 2 jalur terbentang cantik di 3 kota utama Kabupaten Dharmasraya, yaitu Pulau Punjung, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. Jalan tersebut menandai komitmen Pemkab Dharmasraya di bawah Sultan Rizka untuk menciptakan suasana nyaman dan estetik. Ketika pengendara melintas di Kabupaten Dharmasraya, Sultan Rizka juga telah memenuhi kebutuhan warga seberang Batanghari, Timpeh, dan Padang Laweh dengan membangun 1 unit jembatan permanen dan jalan Bukit Lanta penghubung Timpeh dan ibu kota Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung. Atas kepiawaiannya menggait dana pusat pula lah jembatan Sungai Dareh yang membentang di atas Sungai Batanghari kini telah menjadi kembar dan memperlancar konektivitas di Jalan Lintas Sumatera. Terbaru, pasar modern Dharmasraya di Sungai Rumbai yang berdiri di atas lantai 5 hektar akan segera diresmikan. Semua yang telah dibangun akan dicapai, mari kita jaga dengan baik, dan yang masih belum mari kita tumpangkan harapan kita kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru nantinya. Dan kita akan bersama mendoakan mudah-mudahan di tangan Bu Anissa Leli Dharmasraya mampu menjaga melangkah lebih baik lagi tugasnya. Malam resepsi HUT Kabupaten ke-21 turut hadir anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Farel Aryano, Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hindra, beserta anggota Kajari Dharmasraya Ariana Juliastuti, Wakapolres Kompol Amri John, Dandim 0310 SSD diwakili dan Ramil Pulau Punjung Mayor Surinto, Sekda Haji Aldisman, dan sejumlah kepala UPD. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.